Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun dulur-dulur Genera Pasundan. Pendak deui sareng simkuring Deni Jatika di channel Genera Pasundan. Tong hilap, di subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun dulur-dulur Genera Pasundan. Hari ini saya sedang berada di acara kejuaraan terbuka pencaksilat nasional Piala Kasad. Nah, kebetulan hari ini di sini hadir juga ada Fun Terapis Herbalis nih, Fun Terapis Herbalis. Jadi Fun Terapis Herbalis ini mengadakan baksos 3 hari di acara kejuaraan nasional pencaksilat ini. Nah, sekarang saya sedang bersama Kang Zen. Beliau ini adalah pembina dari Fun Terapis Herbalis, begitu. Jadi beliau juga sebagai ketua Forum UMKM Nusantara Jawa Barat. Nah, jadi tapi sekaligus juga sebagai pembina di Fun Terapis Herbalis. Ini Kang Zen. Kang Zen, kita mulai dari awal dulu mungkin yang aja. Boleh bicara mengenai sejarah juga nih terbentuknya Fun Terapis Herbalis ini, mungkin begitu ya Kang Zen ya. Baik. Nah, untuk Fun Terapis Herbalis ini sendiri mulai kapan nih Kang Zen untuk mulai berdiri atau mulai ada gitu? Fun Terapis Herbalis ini sudah ada 1,5 tahun yang lalu. Sudah 1,5 tahun ya. Nah, tapi sebetulnya ini Fun Terapis Herbalis ini sebagai payung untuk para terapis, semua komunitas terapis. Jadi dari semua komunitas tuh boleh bergabung, ya. Boleh sharing-sharing tentang keilmuannya. Kita sebagai wadah ada pertemuan setiap hari Rabu di Jupiter Common Center. Di Jupiter Common Center. Ya, setiap hari Rabu, alhamdulillah teman-teman sambil bakso, sambil mengadakan sharing-sharing ilmu metode terapi. Sambil bakso, sambil sharing-sharing ilmu metode terapi ya. Ya, betul. Jadi ya, itu kalau di Fun Terapis Herbalis sendiri ada metode apa saja sih Kang Zen untuk metode itu terapi? banyak sekali, ada juga yang topung ya, totok punggung, dari ada juga akupuntur, bekam, pasdu, dan akupresur elektrik ya, untuk pengobatan secara alami, merangsang saraf, melancarkan peredaran darah, dan merangsang otot-otot gitu. Siap. Banyak sekali manfaatnya gitu ya Kang Zen. Insya Allah begitu ya. Alhamdulillah. Nah, untuk di komunitas ini sendiri sudah ada berapa rekan-rekan gitu istilahnya Kang Zen nih untuk anggota ya, anggota ya. Alhamdulillah kalau di Jawa Barat mungkin sekitar 2.000 ya, 2.000 orang. 2.000 terapis di seluruh Jawa Barat. Ya, itu pun dibagi-bagi, ada yang di Garut, ada yang di Cianjur, Tasikmalaya, jadi sudah ada di beberapa kota gitu ya Kang Zen untuk Fun Terapis Herbalis ini. Siap. Nah, untuk ini sendiri Kang Zen biasanya kegiatan apa saja sih yang diikuti oleh Fun Terapis Herbalis ini Kang Zen? Kegiatan-kegiatan alhamdulillah dengan Angkatan Darat ya, hari ini kita dengan Disjasad ya. AD ya. AD Angkatan Darat tuh kemarin juga kita di Secapa juga ya. Ada juga kita dengan pesantren-pesantren. Dengan pesantren juga. Karena kita kebetulan lagi siar ilmu-ilmu terapi untuk para para pesantren agar punya keahlian dan bisa saling mengobati antar santri gitu ya. Bagus sekali ya Kang Zen programnya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau untuk terapis herbalis ya Kang Zen ya. Terapis herbalis ini sendiri markasnya di mana nih Kang Zen? Alhamdulillah markas kita ada di Jupiter Common Center. Di Jupiter Common Center berarti di Margahayu ya. Belakang Metro Indah Mall. Di Bandung berarti ya Kang Zen ya. Jadi pusatnya di Bandung. Jadi walaupun terbagi di beberapa kota di Jawa Barat, pusatnya di Bandung. Ya, setiap hari Rabu di Jupiter Common Center Margahayu Belakang Metro Indah Mall. Ya. Kalau hari Kamis itu di Darul Hidayah Gatot Subroto. Oh, jadi hari Rabu di Jupiter Common Center, hari Kamis di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Darul Hidayah di belakangnya Ricis. Di belakang ya. Ricis. Jadi itu
untuk umum dan untuk masalah pasutri dan Umum program dan hamil. pasutri. Wah, menarik sekali ini untuk ada program pasutri. Nah ini program pasutri ini maksudnya di gimana Kang Jen nih? Keluhan apa Kalau misalnya yang pasutri kan mereka keharmonisan rumah tangga mungkin karena kelelahan tidak sempat olahraga, iya. kelelahan karena kurangnya pasokan nutrisi. Jadi kita ada herbalnya juga. Gitu. Iya, iya. Kalau pasutri kan hal-hal yang untuk berhubungan suami istri itu kan apa namanya, mungkin ada gejala dari prostat, diperbaiki prostatnya, pencegahan prostatnya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keluhan-keluhan pasutri bisa dibantu gitu ya. Dibantu betul. Yang program hamilnya ya alhamdulillah kebetulan saya juga punya anak kembar 3, jadi sudah mencoba dengan metode-metode terapi. Ya. Itu alhamdulillah berhasil. Berarti sudah terbukti gitu ya Kang Jen dengan metode program dari pengobatan pasutri ini memang sudah terbukti sendiri gitu ya istilahnya ya. Alhamdulillah. Kembar 3 gitu dulur-dulur nih. Kang Jen kembar 3. Luar biasa sekali. Nah ini Kang Jen kan untuk saat ini tuh kan kalau bicara masalah kesehatan itu Kang Jen ya istilahnya tidak melulu gitu ya istilahnya kalau orang itu yang sakit kan apalagi ini ada herbalisnya begitu ya Kang Jen ya. Itu biasanya apa saja sih Kang Jen dari sisi herbalisnya nih, dari sisi herbal istilahnya yang untuk membantu masyarakat nih Kang Jen? Ada program atau apa gitu? Herba ini kan tanaman herba itu kan banyak di depan rumah, di halaman-halaman sekolah ya. Betul. Nah ini yang memang di Funtrapis Herbalis akan apa namanya mencoba mengadakan penanaman herbal dan memperkenalkan herba-herba ke milenial ya. Betul. Jadi jangan sampai milenial nggak tahu yang namanya daun sirih itu yang gimana gitu ya, binahong kayak gimana. Jadi mereka diperkenalkan dan belajar menanam pohon herbal, nah, sehingga di satu pesantren, di satu komplek, di satu wilayah itu mengenal dan bisa membuat olahan herbal tersebut. Karena lebih alami gitu ya Kang Jen dibanding lebih alami. Kita harus mengkonsumsi obat-obatan kimia gitu ya. Sehat dengan hemat. Sehat dengan hemat. Begitu dulur-dulur. Nah, mungkin kalau untuk Funtrapis Herbalis ini sendiri mungkin ada visi misi tersendiri apa nih Kang Jen untuk visi misi dari Funtrapis Herbalis ini barangkali? Ya misinya ya ayo kita berjuang untuk sehat di negara ini. Jadi jangan malas untuk olahraga, jangan mencintai diri sendiri, kesehatan kita. Misinya ya memang kita ingin mengajarkan masyarakat hidup sehat dengan hemat. Hidup sehat ya. Jadi memperbaiki pola hidupnya gitu ya. Pola hidupnya. Jadi jangan melulu nunggu sakit dulu gitu ya istilahnya. Jadi memang harus dimulai dari kita menjaga kesehatan diri sendiri. Betul. Jadi harus bisa belajar mengobati keluarganya. Ya betul. Gitu. Siap Kang Jen. Terakhir nih Kang Jen, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan baik itu untuk kaum milenial atau masyarakat pada umumnya nih Kang Jen untuk dari Kang Jen sendiri nih pesan-pesan yang akan disampaikan. Kalau saat ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat Indonesia yang sedang menganggur, yang tidak punya penghasilan, tidak punya keahlian, ayo merapat ke kami, ke Funtrapis Herbalis untuk membuat suatu karya, keahlian untuk mendapatkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga. Jadi kalau misalnya dia memang faknya di pijat, ya yuk kita ajarin pijat. Kalau misalnya memang faknya di barber, kita ada kelompok barber untuk mengajarkan keahlian potong rambut. Kalau misalnya sukanya di online, kita ada herba-herba juga untuk dijual secara online. Jadi nggak ada kata susah cari uang tuh nggak ada. Insya Allah ada solusi dan jalan keluar. Itu aja. Siap. Baik, terima kasih Kang Jen. Terima kasih sekali atas waktunya. Sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol nih dengan
channel Gentera Pasundan. Di tengah-tengah sibukannya kayaknya memang karena sedang rapi juga nih timnya Kang Zen. Ada yang patah tulang, Ada yang patah tulang juga Ya. tadi ya Kang Zen. cedera otot. Ada cedera otot, apalagi ini sedang ini ya kejuaraan pencaksilat, pasti rawan sekali patah tulang dan cedera-cedera yang lain yang siap dibantu oleh tim dari Fund Terapis Herbalis binaannya Kang Zen. Sekali lagi terima kasih Kang Zen atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, dulur-dulur Gentera Pasundan, saat ini saya sedang bersama salah satu dari salah satu relawan ya di Fund Terapis Herbalis ini dengan Teteh siapa nih Teh? Sila. Teteh Sila ya. Nah, Teteh Sila ini salah satu relawan, mungkin relawati mungkin ya kalau perempuan begitu ya. Ya, relawati. Nah, Teh Sila, Teh Sila kan berarti di sini sudah hari ketiga ya untuk Baksos ini. Biasanya kalau untuk pasien mungkin ya kita sebutnya pasiennya atau klien gitu ya, klien-klien yang kebanyakan nih yang diterapi di tenda Fund Terapis Herbalis. Cedera bahu ya. Cedera bahu, lengan, dislokasi. gitu Sama lutut ya, karena memang kan full body contact gitu. Nah, untuk Teh Sila sendiri ini untuk terapinya metodenya apa saja Teh Sila? metode yang saya pakai kalau untuk di acara ini lebih ke tulang belakang sih. Tulang Lebih belakang. ke, reposisi ya. Reposisi tulang belakang dan sendi. Untuk di sini. Ya. Nah, kalau untuk keahlian Teh Sila sendiri nih, selain yang digunakan di sini, apa saja Kebanyakan untuk saya selain reposisi tulang dan sendi pakai kranial. Kranial itu kranial, untuk mengaktifkan saraf sensorik dan motorik. saraf sensorik dan motorik. Nah, biasanya tuh keluhan sakit apa tuh Teh Sila yang berhubungan dengan Parkinson. Parkinson juga bisa dibantu ya Teh Bisa. Sila? Terus kayak stroke, salah satunya Bell's palsy. Iya. Sebenarnya kalau kranial itu lebih cocok buat anak ABK sih. Anak ABK, berkebutuhan anak khusus. berkebutuhan khusus. Nah, maksudnya anak berkebutuhan khusus itu gimana Teh Sila? Yang apa? ADC itu ya yang kayak idiot, maaf kayak gitulah. Oh iya, jadi istilahnya itu ya, Ya, anak berkebutuhan ABK khusus. lah, banyak ABK gitu. kasusnya. Karena memang dibutuhkannya untuk mengaktifkan Sensorik dan motoriknya gitu, karena kan mungkin saat ini tuh lambat mungkin ya, Ya. untuk saraf sensorik Betul. dan motoriknya juga bisa dibantu dengan metode tadi ya, kranial ya, kranial. namanya ya. Nah, mungkin kan ada nih dulur-dulur Gentera Pasundan yang membutuhkan, nanti istilahnya membutuhkan penanganan yang tadi yang Teh Sila sebutkan. Yang boleh nih disebutkan nih Teh Sila untuk kliniknya di mana, atau misalnya kalau nanti mau kontak harus kontak kemana begitu. Kliniknya di web juga tinggal cari aja Sila Purwaraga, Jalan Sila Caringin, Gang Purwaraga. 2 nomor 9. Kontaknya di 0813 8056 8006. 800. Nah, nggak usah khawatir dulur-dulur Gentera Pasundan. Mungkin nanti nggak sempat dicatat ya. Nanti kita akan cantumkan kok di kolom deskripsinya ya, begitu. Nah, itu jadi dulur-dulur Gentera Pasundan kalau memang ada kebutuhan gitu ya, ada istilahnya butuh nih dengan pengobatan yang seperti tadi Teh Sila sebutkan, bisa nanti kontak langsung dengan Teh Sila. Mungkin terima kasih Teh Sila bincang-bincangnya. Mohon maaf juga nih ini ya diganggu waktunya Oh enggak, terima di kasih. sela-sela kesibukannya. Terima kasih sekali lagi. Nah, itu dulur-dulur Gentera Pasundan, bincang-bincang kita dengan salah satu relawan di Fund Terapis Herbalis dengan Teh Sila. Terima kasih Teh Sila. Dulur-dulur Gentera Pasundan, sekarang kita bincang-bincang lagi dengan Ketua Fund Terapis Herbalis Kota Cimahi. Dengan siapa nih Bapak? Nama saya Budi Sugiarto. Pak Budi Sugiarto, atau Kang Bandung Kang Budi aja mungkin ya, Kang Budi Sugiarto nih. Beliau adalah Ketua Fund Terapis Herbalis Kota Cimahi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Nah ini Kang Budi, untuk kegiatan Fund Terapis Herbalis ini untuk di sini ya, di di kejuaraan pencaksilat ini ya, Kang Budi. Ini ada berapa relawan terapis yang hadir nih Pak Budi selama 3 hari ini? Mungkin kalau dihitung-hitung sekitar ada 50 orang kali ya. 50 orang bergantian. relawan terapis hadir mensupport bakti sosial di kejuaraan pencaksilat Piala Kasad ya. Ya, Pak Piala Budi, ya. Kasad.
Wah, luar biasa sekali nih supportnya Kang Budi. Nah, untuk ini misalnya untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan sendiri nih, Kang Budi, untuk Fund Terapis Herbalis saat ini itu ada kegiatan apa saja? Biasanya kita mengadakan kegiatan baksos nanti. Baksos ya? Setiap harinya mungkin ganti-ganti di beberapa tempat ya. Oh, jadi di beberapa tempat Ya. melakukan baksos gitu. Itu Ya. rutin, Kang Budi? Nanti hampir rutin ya, hampir setiap minggu. Hari Selasa di Cijerah, hari Ya. Rabu di Jupiter, hari Kamis di Darul Hidayah Gatot Subroto, Iya. mungkin hari Jumat di mana? Di Garut, Limbangan, gitu ya. Oh, di Garut juga ada ya, Kang Budi ya. Jadi sudah di beberapa Di- kota ya? Ya, mungkin di hampir dari ujung Ujung barat ke ujung timur gitu ya. iya, Padalarang, Cimahi sampai ke Garut kali ya. Ada Sumedang, kegiatan ya. gitu ya, kegiatan rutin bakti Ya. sosial ya, Ya. Kang Budi ya. Alhamdulillah sekali. Nah, itu untuk yang menghadiri baksos itu, Kang Budi, apakah memang untuk umum atau memang khusus tamu undangan misalnya itu ya, gimana Kang Budi? Ya sebagian umum dan sebagian juga tamu undangan gitu ya. Oh, jadi ada tamu undangan Iya. juga. Jadi umum juga boleh datang gitu ya, Kang Budi ya. Iya. Oh, siap. Jadi tuh dulur-dulur kita Pasundan, dulur-dulur tuh bisa datang juga ke lokasi baksos ya. Iya. Lokasi baksos yang diadakan oleh Fund Terapis Herbalis. Iya. Itu bayarnya berapa tuh biasanya, Kang Budi? Lebih Yang biasanya yang namanya baksos mungkin gratis ya. oh, gratis Lebih ya. Identik ke gratis ya. Kecuali kalau ada yang mau mengasih gitu ya. Seikhlasnya mungkin Jadi kalau mengasih. ya, jadi boleh gitu ya. Boleh. Kebanyakan gratis. Mungkin ngasih aja gitu ya Iya, seininya ya. seikhlasnya ya. Sepantasnya mungkin ya gitu ya, Iya. Kang Budi ya. Jadi kalau nggak pantas jadi harus pantas gitu ya ngasih gitu ya, jangan Yang terbaik. yang terbaik gitu, infak terbaik gitu ya untuk Iya. terapisnya. terbaik. Gitu. Oh, jadi umum juga boleh datang Iya. ke lokasi-lokasi baksos yang diadakan oleh Fund Terapis Herbalis begitu ya, Iya. Pak Budi ya. Siap, Pak Budi. Nah, kalau untuk kegiatan di sini sendiri itu rencana sampai kapan nih, Kang Budi? Kalau di sini mungkin acaranya 3 hari ya, dari hari 3 hari. Jumat, Sabtu dan Minggu. Mungkin Jumat, hari ini hari terakhir ya. Oh, jadi hari ini terakhir Ya. untuk baksos Fund Terapis Ya. Herbalis di kejuaraan pencaksilat Piala Kasad ini ya, Ya. Kang Budi ya. Iya, iya. Oke, mungkin Kang Budi, apa nih barangkali ada pesan-pesan khusus nih yang akan disampaikan ke masyarakat, khususnya Kota Cimahi, mungkin umumnya buat masyarakat umum nih, kita akan bicara untuk masalah kesehatan pada saat ini begitu ya, kan ada orang itu rentan sakit gitu ya untuk saat ini. Bagaimana mungkin kiat-kiat untuk menjaga kesehatan nih untuk masyarakat? Enggak, silakan Kang Budi. Ya mungkin buat masyarakat semuanya, di samping kita kebiasaan berobat ke dokter, Ya. mungkin justru malah berobat ke terapis Ya. lebih cepat dan hasilnya juga tidak kalah dari pengobatan dokter gitu. Ya, Jadi dokter. buat masyarakat semua jangan ragu-ragu untuk menghadiri apabila ada baksos dimanapun kita berada, dari siap. ujung Padalarang sampai Garut. Siap. Kadang-kadang berganti-gantian, Siap. tidak usah diragukan Ya. hasilnya. Siap. Ada yang mungkin kalau di dokter itu harus dioperasi, kita cukup dipegang 1-2 kali udah sembuh. Oh, jadi bisa diupayakan gitu Ya, ya. bisa Jadi diupayakan. selain bisa dibantu medis juga dari terapis bisa Ya. dibantu juga dengan pengobatan-pengobatannya begitu ya mungkin Ya. ya, Kang Budi ya. Nah, itu dulur-dulur Putra Pasundan, bincang-bincang kita dengan Kang Budi Subiarto sebagai Ketua Fund Terapis Herbalis Kota Cimahi. Hatur nuhun Kang Budi atas Hatur waktunya. nuhun. Salam. Alhamdulillah, dulur-dulur Putra Pasundan, baru saja kita ikuti ya perjalanan dari komunitas Fund Terapis Herbalis di acara baksos, di acara kejuaraan terbuka pencaksilat Piala Kasad yang pertama. Hatur nuhun, tong hilap, di subscribe, like, share, komen. Wassalam. Sampurasun.